Pada pertengahan abad ke-19, Subang menjadi pusat perhatian dua kekuatan besar kolonial, Belanda dan Inggris, yang saling berebut kendali atas wilayah strategis ini. Kehidupan rakyat Subang, yang sebelumnya tentram meski sederhana, berubah menjadi suram di bawah bayang-bayang penjajahan. Belanda, yang telah lama berkuasa di wilayah tersebut, memperkenalkan lambang mahkota sebagai simbol supremasi dan stabilitas yang mereka klaim bawa ke tanah jajahan. Namun, kedatangan Inggris dengan simbol tiga singa menantang dominasi itu, mengubah Subang menjadi medan pertarungan baru. Pertarungan ini tidak hanya terjadi di medan perang, tetapi juga dalam ranah psikologis dan simbolik, ketika kedua penjajah berusaha menanamkan citra kekuasaan mereka di benak rakyat. Bagi rakyat Subang, persaingan antara Belanda dan Inggris hanya memperburuk penderitaan mereka. Pajak yang tinggi, kerja paksa, dan hasil bumi yang dirampas menjadi beban berat yang semakin mencekik kehidupan mereka. Simbol-simbol kekuasaan yang dibawa oleh kedua penjajah, mahkota dan tiga singa, tidak membawa makna kebanggaan, tetapi justru menjadi pengingat nyata akan penindasan yang mereka alami. Desa-desa yang dulunya damai kini dipenuhi dengan ketakutan dan kecurigaan, sementara rakyat hanya bisa bertahan hidup dengan cara yang semakin terbatas. Dalam kondisi ini, Subang menjadi medan yang syarat dengan ketegangan, bukan hanya di antara penjajah, tetapi juga dalam hati rakyat yang mulai mencari cara untuk melawan penindasan yang tampaknya tak berujung. Rakyat Subang berada di bawah tekanan yang semakin berat setelah Inggris memperkuat kekuasaannya di wilayah tersebut. Pajak yang sudah tinggi di masa Belanda meningkat tajam, memaksa petani menyerahkan sebagian besar hasil panen mereka. Tidak hanya itu, Inggris juga memberlakukan kerja paksa, memaksa rakyat membangun infrastruktur kolonial seperti jalan dan jembatan tanpa upah, seringkali dalam kondisi fisik yang menyiksa. Desa-desa yang dulunya dipenuhi suara tawa dan kehidupan damai berubah menjadi tempat keluh kesah dan tangisan. Banyak keluarga kehilangan sumber penghidupan mereka, karena tanah mereka dirampas oleh penguasa kolonial. Setiap sudut desa menjadi saksi bisu penderitaan, dengan anak-anak kecil kelaparan dan para orang tua bekerja, hingga kelelahan untuk memenuhi tuntutan penjajah. Di tengah kesengsaraan ini, anak-anak kecil menyaksikan kehancuran yang menimpa keluarga mereka. Mereka melihat orang tua mereka menahan tangis saat menyerahkan hasil panen terakhir, atau jatuh sakit karena kerja paksa yang tidak manusiawi. Para tetua desa, yang biasanya menjadi tempat berlindung dalam situasi sulit, kini hanya bisa mengelus dada dengan pasrah. Apalagi yang bisa kita lakukan? Bisik mereka satu sama lain, merasa tak berdaya melawan kekuatan penjajah yang begitu besar. Namun, di balik keputusasaan itu, ada percikan kecil harapan dan tekad yang mulai tumbuh di hati beberapa orang. Mereka menyadari bahwa jika mereka tidak bersatu melawan penindasan, masa depan generasi berikutnya akan terus terbelenggu oleh penderitaan yang sama. Inggris, yang berusaha memperkuat cengkeramannya di Subang, memperkenalkan lambang tiga singa sebagai simbol supremasi mereka. Lambang ini dengan cepat menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, menghiasi gedung-gedung pemerintahan, alat transportasi, dan bahkan uang kertas yang digunakan masyarakat. Keberadaan tiga singa itu adalah pernyataan kekuatan dan dominasi Inggris yang tidak terbantahkan. Setiap warga yang melihat lambang itu dipaksa untuk tunduk, baik secara fisik maupun simbolis. Dalam upacara resmi, masyarakat diwajibkan untuk berdiri diam dan memberi hormat ketika bendera dengan simbol tiga singa dikibarkan. Penjajah ingin memastikan bahwa lambang itu tertanam dalam pikiran setiap orang sebagai pengingat siapa yang berkuasa. Namun, bagi masyarakat Subang, tiga singa ini tidak hanya menjadi tanda kekuasaan penjajah, tetapi juga lambang penderitaan yang mereka alami setiap hari. Bagi rakyat Subang, simbol tiga singa bukan sekadar gambar, melainkan ancaman nyata terhadap keberlangsungan hidup mereka. Lambang itu adalah pengingat betapa kejamnya penguasa Inggris yang merampas hasil bumi mereka, memaksa mereka membayar pajak yang mencekik, dan mengirim mereka ke kerja paksa tanpa belas kasihan. Ketika lambang tiga singa itu terlihat di kantor-kantor atau di uang kertas, itu adalah pengingat akan beban berat yang harus mereka tanggung. Simbol tersebut menjadi momok yang menekan jiwa mereka, seolah-olah singa itu mengaum di atas tubuh rakyat yang tertunduk. Namun, di balik ketakutan yang dirasakan, mulai muncul perlawanan dalam hati beberapa orang. Mereka melihat singa bukan hanya sebagai ancaman, tetapi juga tantangan, sesuatu yang harus dilawan untuk merebut kembali martabat dan kebebasan mereka. Singa itu mungkin melambangkan kekuasaan Inggris, tetapi bagi rakyat Subang, mereka perlahan mulai membayangkan singa itu sebagai sesuatu yang bisa mereka jinakkan dan taklukkan. Di tengah upaya Inggris untuk menanamkan kekuasaan dengan lambang tiga singa,
Belanda tidak tinggal diam. Mereka melawan dominasi simbolik Inggris dengan memperkenalkan mahkota sebagai lambang supremasi mereka. Mahkota itu menjadi representasi kekuasaan yang dianggap sah oleh Belanda, simbol atas kendali dan peradaban yang mereka klaim bawa ke Nusantara. Mahkota ini mulai terlihat di berbagai tempat, seperti kantor-kantor administrasi Belanda, dokumen resmi, dan monumen yang dibangun di tengah desa-desa Subang. Dalam setiap kesempatan, pejabat Belanda menyatakan bahwa mahkota adalah simbol kestabilan dan kedaulatan mereka, sesuatu yang menurut mereka layak dihormati oleh rakyat. Namun, bagi masyarakat Subang, mahkota itu tidak berbeda dengan tiga singa Inggris. Keduanya adalah tanda penindasan yang tidak memberikan harapan atau kebebasan. Persaingan antara dua kekuatan asing ini hanya memperburuk keadaan rakyat Subang. Di satu sisi, mereka ditekan oleh Inggris yang memaksakan lambang tiga singa dan aturan ketat mereka. Di sisi lain, Belanda terus berusaha mempertahankan kendali mereka dengan cara yang tidak kalah menindas. Persaingan ini tidak membawa keuntungan apapun bagi rakyat. Sebaliknya, mereka semakin terjebak di antara dua penjajah yang sama-sama mengeruk kekayaan tanah mereka. Desa-desa yang sebelumnya tenang kini dipenuhi ketegangan, dengan patroli-patroli Belanda dan Inggris yang memantau setiap gerakan rakyat. Konflik ini bukanlah pertempuran untuk kebaikan Subang, tetapi pertarungan untuk menguasai sumber daya dan tenaga rakyat yang telah habis-habisan dikeruk. Bagi masyarakat Subang, tidak ada pemenang di antara kedua penjajah itu, hanya kesengsaraan yang terus bertambah, mendorong mereka semakin dalam ke dalam jurang penderitaan tanpa akhir. Di sebuah desa kecil yang terpencil di Subang, seorang pemuda bernama Arya menyaksikan penderitaan rakyatnya dengan hati yang terbakar. Arya bukan orang sembarangan. Meski usianya masih muda, ia terkenal karena keberaniannya dalam berbicara dan kecerdasannya dalam memahami situasi. Ia sadar bahwa perjuangan melawan penjajahan dengan senjata adalah pilihan yang hampir mustahil dilakukan oleh rakyat biasa yang tidak memiliki persenjataan dan pelatihan. Namun, Arya percaya bahwa ada cara lain untuk melawan, cara yang tidak memerlukan kekuatan fisik, tetapi kekuatan pikiran, persatuan, dan kreativitas. Dengan hati-hati, ia mulai mendekati warga desa yang ia percayai untuk mengajak mereka berdiskusi tentang penderitaan yang mereka alami dan cara untuk melawan tanpa harus menumpahkan darah. Pertemuan rahasia ini dilakukan di tempat-tempat tersembunyi, seperti di ladang tebu atau di gubuk tua di pinggir desa. Arya menggunakan malam sebagai perlindungan, berbicara dengan bisikan agar tidak terdengar oleh para penjaga kolonial. Dalam pertemuan itu, ia mengajukan ide-idenya yang sederhana namun penuh visi. Penjajah ingin kita tunduk pada simbol mereka, katanya, menunjuk pada lambang tiga singa dan mahkota. Tapi bagaimana jika kita membalikan simbol itu menjadi alat perlawanan kita? Ucapannya membangkitkan semangat warga yang sebelumnya sudah putus asa. Meskipun awalnya banyak yang ragu, kecerdasan Arya dan keberaniannya menginspirasi mereka untuk percaya bahwa ada harapan, bahkan di tengah kegelapan. Pertemuan-pertemuan ini menjadi bibit dari sebuah gerakan besar yang tidak hanya akan mengguncang Subang, tetapi juga menunjukkan bahwa rakyat kecil pun memiliki kekuatan untuk melawan penindasan dengan cara mereka sendiri. Dalam salah satu pertemuan rahasia yang dipenuhi ketegangan dan bisikan lirih, seorang petani tua dengan wajah penuh kerut berbicara kepada Arya dan warga lainnya. Suaranya serak, tetapi setiap kata yang diucapkannya membawa beban pengalaman hidup yang panjang. Kita ini seperti tandu, katanya, dengan tangan gemetar menunjuk ke arah tanah. Kita memikul penjajah, membiarkan mereka duduk di atas kepala kita sambil merampas segalanya. Tapi, tandu tidak selamanya kuat. Kalau kita mau, kita bisa menjatuhkan mereka. Kata-kata itu, sederhana namun penuh makna, menggugah hati Arya. Ia memandang sekeliling, melihat bagaimana mata-mata warga yang awalnya tertunduk mulai menunjukkan kilatan harapan. Dalam benaknya, kalimat itu mulai tumbuh menjadi ide besar, sebuah simbol yang mampu menyatukan rakyat dan melawan kekuasaan penjajah. Setelah pertemuan itu, Arya merenungkan kalimat sang petani tua hingga larut malam. Di bawah sinar rembulan, ia memikirkan bagaimana rakyat bisa membalikan simbol penindasan menjadi alat perlawanan. Ia teringat pada lambang tiga singa Inggris yang selama ini membuat rakyat merasa kecil dan tak berdaya. Namun, bagaimana jika singa itu dijadikan simbol kebalikan? Sebuah tandu dengan singa yang ditaklukkan di atasnya, diarak oleh rakyat, dan seorang anak kecil duduk dengan gagah di punggung singa, melambangkan keberanian generasi muda yang akan menundukkan penjajah. Ide ini tidak hanya menggambarkan perlawanan, tetapi juga persatuan, keberanian,
dan harapan untuk masa depan. Dengan tekad baru, Arya mulai merencanakan pembuatan simbol ini, yakin bahwa rakyat Subang akan terinspirasi untuk melawan jika mereka memiliki sesuatu yang bisa mereka banggakan dan perjuangkan bersama. Arya, dengan semangat yang membara setelah mendengar keluhan petani tua, mulai menyusun rencana perlawanan simbolik yang akan menggugah semangat rakyat Subang. Dalam salah satu pertemuan rahasia, ia mengemukakan ide revolusionernya. Singa adalah simbol kekuatan mereka, ujarnya dengan penuh keyakinan, merujuk pada lambang 3 singa Inggris yang selama ini menekan rakyat. Tapi kekuatan itu tidak berarti apa-apa tanpa kita yang menopangnya. Kita akan membalik maknanya. Singa itu tidak lagi menjadi simbol penindasan, tetapi simbol keberanian kita untuk melawan. Arya kemudian menjelaskan visinya untuk membuat replika singa yang besar, diangkat oleh tandu yang digotong rakyat. Di atas singa itu, seorang anak kecil akan duduk dengan gagah, melambangkan generasi muda yang berani dan tidak takut menentang penjajah. Ide ini tidak hanya menggambarkan perlawanan, tetapi juga menunjukkan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Reaksi warga yang hadir dalam pertemuan itu bercampur aduk. Beberapa terpukau oleh keberanian ide Arya, sementara yang lain merasa ragu. Apakah kita tidak semakin memprovokasi penjajah dengan simbol ini? Tanya seorang lelaki tua. Arya menatap mereka dengan mata penuh semangat. Kita tidak punya senjata untuk melawan, tetapi kita punya hati dan persatuan. Simbol ini akan menjadi cara kita menunjukkan bahwa kita tidak takut, bahwa kita punya kekuatan untuk menjatuhkan mereka tanpa kekerasan. Kata-katanya menyentuh hati mereka yang hadir, memberi mereka harapan baru di tengah kegelapan penindasan. Arya tahu bahwa simbol ini bukan hanya sebuah pertunjukan, tetapi juga sebuah pesan kuat yang akan menyebar ke seluruh Subang, menggugah semangat perlawanan dalam diri setiap rakyat yang melihatnya. Dengan tekad yang semakin kuat, ia mulai menggerakkan warga untuk mewujudkan replika singa ini, menjadikannya simbol perlawanan yang tidak hanya fisik, tetapi juga spiritual. Dengan penuh semangat, Arya menggerakkan para pemahat kayu dan pengrajin terbaik di desa untuk memulai pembuatan replika singa yang ia bayangkan. Para pengrajin, meski terbiasa dengan pekerjaan seni, merasa tantangan ini berbeda. Replika singa itu harus megah, tidak hanya mencerminkan kekuatan, tetapi juga harapan dan keberanian rakyat Subang. Proses pembuatannya dilakukan dengan sangat hati-hati. Di sebuah gubuk tersembunyi di tengah ladang tebu, para pengrajin bekerja siang dan malam, menggunakan alat sederhana untuk membentuk kayu menjadi wujud singa yang gagah. Setiap ukiran di tubuh singa dirancang dengan penuh makna, mulai dari sisik hingga alur pada surainya, semua melambangkan perjuangan rakyat yang ingin bebas dari belenggu penjajahan. Namun, pekerjaan ini tidak mudah. Penjajah Inggris, yang mulai curiga terhadap aktivitas warga, meningkatkan patroli di desa. Para pengrajin harus selalu waspada, menyembunyikan hasil pekerjaan mereka setiap kali terdengar suara langkah tentara. Kadang-kadang, mereka terpaksa menghentikan pekerjaan selama berhari-hari untuk menghindari kecurigaan. Meski demikian, semangat rakyat Subang tidak surut. Setiap potongan kayu, setiap ukiran, dan setiap detail kecil pada replika singa itu dibuat dengan penuh cinta dan doa. Ini bukan sekadar singa, ujar Arya kepada para pengrajin. Ini adalah simbol kebebasan kita. Setiap ukiran adalah doa bagi anak-anak kita, agar mereka tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang penjajahan. Kata-kata ini menggugah semangat para pengrajin, membuat mereka bekerja lebih keras, meski tahu risiko besar yang menanti jika mereka ketahuan. Replika singa ini bukan hanya sebuah karya seni, tetapi juga sebuah harapan yang perlahan-lahan menjadi nyata. Ketika kabar tentang pembuatan replika singa mulai tersebar, Inggris segera mencium gelagat adanya perlawanan yang terselubung di balik aktivitas ini. Mereka menyadari bahwa simbol 3 singa, yang selama ini menjadi lambang kekuasaan mereka, sedang diolah menjadi sesuatu yang dapat membangkitkan semangat rakyat Subang. Curiga bahwa kegiatan ini adalah bagian dari pemberontakan, tentara Inggris meningkatkan patroli di desa-desa. Dalam sebuah razia, beberapa warga desa yang kebetulan dekat dengan kelompok Arya ditangkap. Dengan kejam, mereka disiksa untuk memaksa mereka mengungkap siapa yang berada di balik rencana ini dan di mana lokasi pembuatan replika singa. Namun, warga desa yang tertangkap, meski dalam penderitaan luar biasa, memilih untuk diam, mempertaruhkan nyawa mereka demi melindungi harapan rakyat Subang. Situasi ini membuat Arya dan teman-temannya semakin waspada. Mereka terpaksa memindahkan tempat kerja mereka dari satu lokasi ke lokasi lain untuk menghindari penangkapan.
Kadang-kadang mereka bekerja di tengah hutan, dengan hanya diterangi cahaya bulan, atau di gudang kosong yang nyaris roboh, menahan rasa takut setiap kali mendengar suara langkah kaki. Meski tekanan terus meningkat, semangat mereka tidak goyah. Arya, yang menjadi pemimpin tak tergantikan, berusaha menjaga moral kelompoknya. "Kita tidak bisa berhenti sekarang," katanya, mencoba meyakinkan teman-temannya yang mulai ragu. "Singa ini bukan hanya kayu. Ini adalah perlawanan kita. Kita harus menyelesaikannya, meskipun harus bertaruh nyawa." Kata-katanya menjadi api yang membakar semangat mereka kembali, membuat mereka terus bekerja meski di tengah ancaman yang semakin besar. Bagi mereka, setiap ukiran pada replika singa itu adalah bentuk perlawanan terhadap penindasan, dan menyerah bukanlah pilihan. Setelah berbulan-bulan bekerja dalam keheningan dan ketegangan, akhirnya replika singa pertama selesai dibuat. Saat para pengrajin menambahkan sentuhan terakhir pada ukirannya, seluruh kelompok yang terlibat berhenti sejenak untuk melihat hasil kerja keras mereka. Singa itu megah, berdiri dengan tubuh besar yang gagah dan wajah yang penuh wibawa. Setiap sisik dan surai ukirannya memancarkan detail yang indah, seolah-olah menggambarkan kekuatan yang hidup di dalamnya. Replika itu bukan sekadar kayu, tetapi sebuah karya seni yang mengandung harapan dan doa dari rakyat Subang. Ketika replika singa itu diperlihatkan kepada warga desa, mereka berdiri terpaku, mata mereka berbinar dengan kekaguman. Untuk pertama kalinya, mereka merasakan bahwa harapan mereka yang selama ini terkubur kini memiliki wujud nyata, sesuatu yang dapat mereka banggakan dan perjuangkan. Bagi warga desa, singa ini bukan hanya simbol, tetapi juga pengingat bahwa mereka tidak sendirian dalam perjuangan melawan penjajahan. Anak-anak memandang replika itu dengan rasa takjub, sementara orang dewasa merasakan semangat baru mengalir dalam hati mereka. "Kita telah membuat sesuatu yang lebih besar dari kita sendiri," kata Arya kepada mereka yang berkumpul. "Ini adalah bukti bahwa meskipun mereka mencoba menindas kita, kita masih bisa menciptakan sesuatu yang menunjukkan kekuatan dan keberanian kita." Keheningan yang meliputi mereka berubah menjadi tepuk tangan dan sorak-sorai kecil, meskipun mereka tetap berhati-hati agar tidak menarik perhatian penjajah. Dalam singa ini, rakyat Subang menemukan simbol persatuan dan perlawanan yang mereka butuhkan untuk terus bertahan, meskipun ancaman dari penjajah tetap mengintai di sekitar mereka. Singa itu kini menjadi lambang keberanian, memberi mereka harapan untuk melangkah maju dengan kepala tegak. Dalam sebuah acara tradisional yang biasa dirayakan oleh desa, Arya dan kelompoknya melihat kesempatan untuk memperkenalkan Sisingaan untuk pertama kalinya. Dengan penuh semangat, mereka mempersiapkan segala sesuatunya secara diam-diam, memastikan bahwa tidak ada penjajah yang mencurigai rencana mereka. Ketika hari itu tiba, 4 orang kuat dari desa berdiri di sekitar tandu yang telah dihias dengan kain-kain berwarna cerah. Di atas tandu itu, replika singa berdiri megah, seperti hidup, memancarkan aura kekuatan yang tak terbantahkan. Seorang anak kecil, berpakaian tradisional lengkap, duduk dengan gagah di punggung singa, melambangkan keberanian dan harapan generasi muda. Saat tandu diangkat dan mulai diarak keliling desa, irama musik tradisional mengiringinya, membuat suasana menjadi meriah dan penuh semangat. Rakyat yang berkumpul melihat pertunjukan itu dengan mata berbinar-binar. Mereka bersorak dan bertepuk tangan, takjub dengan keindahan dan makna dari Sisingaan. Banyak yang merasa tersentuh, merasakan harapan baru di tengah penindasan yang selama ini membebani hidup mereka. Namun, di balik kegembiraan itu, perhatian penjajah mulai tertuju pada kerumunan yang semakin besar. Tentara Inggris, yang awalnya hanya mengawasi dari kejauhan, mulai curiga melihat simbol singa yang diperlakukan sebagai bagian dari perayaan rakyat. Mereka merasa bahwa ini bukan sekadar hiburan, tetapi bentuk perlawanan simbolik terhadap kekuasaan mereka. Dengan cepat, beberapa penjaga mulai bergerak mendekati acara, mengamati dengan penuh waspada. Arya, yang menyadari bahaya itu, memberikan isyarat kepada kelompoknya untuk tetap tenang dan melanjutkan pertunjukan. Ia tahu bahwa meskipun risiko besar mengintai, Sisingaan telah berhasil menghidupkan semangat rakyat, menjadi simbol yang akan terus dikenang dan diperjuangkan. Setelah kemunculan pertama Sisingaan dalam acara tradisional, simbol itu tidak hanya menjadi kebanggaan rakyat Subang, tetapi juga menimbulkan kegelisahan besar di kalangan penjajah, baik Belanda maupun Inggris. Mereka menyadari bahwa Sisingaan, dengan singa sebagai pusat perhatiannya, bukanlah sekadar karya seni atau hiburan belaka, melainkan sebuah pernyataan perlawanan yang kuat.
Lambang singa yang selama ini menjadi simbol supremasi Inggris kini telah diubah menjadi alat rakyat untuk menunjukkan keberanian dan penolakan terhadap penjajahan. Baik Belanda maupun Inggris merasa direndahkan oleh keberadaan simbol ini, yang mereka pandang sebagai ancaman langsung terhadap otoritas mereka. Dalam pertemuan para pejabat kolonial, keputusan tegas diambil untuk membungkam segala bentuk kegiatan yang dianggap memicu semangat perlawanan, termasuk pertunjukan sisingaan. Dengan segera, pengawasan terhadap desa-desa di Subang diperketat, tentara patroli diperbanyak, terutama di tempat-tempat yang biasa digunakan untuk acara tradisional. Belanda dan Inggris, yang sebelumnya bersaing untuk memperkuat dominasi masing-masing, kini bersatu dalam tujuan yang sama, menghentikan penyebaran semangat perlawanan melalui seni. Mereka mengeluarkan peraturan keras yang melarang pertunjukan seni rakyat tanpa izin resmi. Setiap kelompok yang dicurigai mencoba menampilkan sisingaan diawasi ketat, bahkan dibubarkan dengan paksa. Penjajah tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk menegakkan larangan ini, menahan siapapun yang terlibat dan menyita alat-alat seni mereka. Namun, meskipun pertunjukan sisingaan dilarang secara terbuka, semangat yang telah dibangkitkan oleh simbol ini tidak bisa dengan mudah dipadamkan. Di balik larangan yang ketat, rakyat Subang mulai mencari cara-cara baru untuk menyimpan harapan dan perlawanan mereka, meskipun ancaman dari penjajah semakin besar. Kemarahan tentara Inggris memuncak setelah mengetahui bahwa pertunjukan sisingaan adalah bentuk perlawanan simbolik yang berani terhadap kekuasaan mereka. Mereka merasa dipermalukan di depan rakyat Subang, dan balas dendam menjadi agenda utama. Dalam waktu singkat, pasukan bersenjata dikerahkan ke desa Arya. Malam itu, desa yang biasanya tenang berubah menjadi medan kekacauan. Tentara Inggris menyerbu dengan brutal, membakar rumah-rumah tanpa pandang bulu, menciptakan teriakan panik di udara. Api berkobar tinggi, menerangi malam gelap dengan bayangan kehancuran. Penduduk desa yang tidak bersalah dipaksa keluar dari rumah mereka, sementara beberapa orang yang terlibat dalam pembuatan atau pertunjukan sisingaan ditangkap tanpa ampun. Mereka diseret dengan kasar, diancam, dan dipukuli di depan keluarga mereka sebagai peringatan kepada siapa saja yang berani melawan penjajah. Di tengah kekacauan itu, Arya yang menjadi target utama berhasil melarikan diri. Dengan cerdas, ia menggunakan jalur-jalur tersembunyi di sekitar desa yang hanya ia dan teman-temannya ketahui. Bersama beberapa orang kepercayaannya, ia membawa sisingaan ke tempat persembunyian di pinggiran hutan, jauh dari jangkauan tentara Inggris. Meskipun hatinya dipenuhi kesedihan karena melihat desanya hancur, Arya tahu bahwa sisingaan adalah harapan terakhir rakyat Subang. Ia bertekad untuk melindungi simbol perlawanan itu, meskipun harus bertaruh nyawa. "Kita mungkin kehilangan rumah, tapi kita belum kalah," ucap Arya kepada teman-temannya dengan suara penuh tekad. "Selama sisingaan ini tetap utuh, semangat kita tidak akan pernah mati." Dengan sisingaan aman di tempat persembunyian, Arya mulai merencanakan langkah selanjutnya, yakin bahwa perjuangan mereka belum selesai meski ancaman penjajah semakin besar. Sisingaan, yang awalnya hanya dikenal di desa Arya, perlahan mulai menyebar ke desa-desa lain di Subang. Replika singa yang megah itu tidak hanya menjadi karya seni, tetapi juga simbol keberanian dan harapan yang menginspirasi banyak orang. Para pengungsi dari desa Arya yang selamat dari serangan tentara Inggris membawa cerita tentang sisingaan ke desa-desa tetangga. Mereka menggambarkan bagaimana replika itu menggambarkan rakyat yang mampu menaklukkan penjajah, dengan seorang anak kecil sebagai lambang generasi muda yang berani melawan penindasan. Kisah ini menyebar dengan cepat, menyentuh hati banyak orang yang selama ini merasa tidak berdaya. Di setiap desa yang mendengar tentang sisingaan, muncul semangat baru untuk melawan penjajahan, meski hanya melalui simbolisme dan kesatuan hati. Rakyat desa yang melihat atau mendengar tentang sisingaan mulai merasa bahwa mereka memiliki kekuatan yang tidak bisa dirampas oleh penjajah. Kekuatan untuk bersatu dan melawan, meski tanpa senjata. Beberapa desa bahkan mulai membuat replika sisingaan mereka sendiri, meskipun hanya dengan bahan sederhana yang tersedia. Setiap tandu yang diangkat, setiap anak kecil yang duduk di atas singa, menjadi simbol bahwa rakyat tidak akan tunduk begitu saja kepada kekuasaan kolonial. Di beberapa tempat, sisingaan menjadi bagian dari upacara tradisional, disertai dengan iringan musik dan sorakan rakyat yang membangkitkan semangat. Penjajah mungkin memiliki senjata dan kekuasaan, tetapi rakyat kini memiliki simbol yang mampu menggugah keberanian mereka. Dengan sisingaan, perjuangan rakyat Subang bukan hanya soal melawan penjajah secara langsung, tetapi juga menjaga martabat dan kebebasan jiwa mereka dari rasa takut dan penindasan.
Dalam salah satu perayaan penting di Subang, Arya dan kelompoknya memutuskan untuk kembali menampilkan Sisingaan, tetapi kali ini dengan skala yang jauh lebih besar. Mereka mengatur arak-arakan yang melibatkan ratusan orang dari berbagai desa. Warga berkumpul sejak pagi, membawa semangat yang membara dan rasa bangga akan simbol perlawanan mereka. Sisingaan, dengan replika singa yang megah di atas tandu, diarak keliling desa dengan iringan musik tradisional yang menggema. Anak-anak kecil berpakaian adat ikut berjalan di barisan depan, sementara seorang anak pemberani duduk di punggung singa, melambangkan keberanian generasi muda. Suasana penuh haru dan semangat, dengan rakyat bersorak-sorai, merasa bahwa ini adalah momen kemenangan kecil mereka di tengah tekanan penjajah. Namun, kemeriahan itu tidak berlangsung lama. Tentara penjajah, yang telah mendengar kabar tentang arak-arakan ini, segera datang untuk menghentikan acara. Dengan senjata di tangan, mereka mencoba membubarkan kerumunan dan menyita Sisingaan. Tetapi, rakyat yang telah merasa bahwa Sisingaan adalah lambang perjuangan mereka, tidak tinggal diam. Mereka berdiri teguh, membentuk barisan untuk melindungi tandu itu. Bahkan ketika ancaman senjata diarahkan kepada mereka. "Kalian bisa mengambil nyawa kami, tetapi tidak Sisingaan ini," teriak seorang lelaki tua, disambut sorakan dari yang lain. Ketegangan memuncak ketika tentara mulai mendorong dan mengancam, tetapi rakyat tidak mundur. Tubuh mereka menjadi benteng terakhir untuk melindungi singa yang mereka anggap sebagai simbol keberanian dan martabat mereka. Melihat keteguhan rakyat yang luar biasa, tentara akhirnya mundur, tidak ingin menciptakan kerusuhan yang lebih besar. Arak-arakan itu berlanjut dengan penuh semangat, menjadi bukti bahwa rakyat Subang tidak lagi takut menunjukkan perlawanan, meskipun hanya melalui simbolisme. Di tengah perjuangan rakyat Subang yang semakin memanas, ketakutan mulai merayap di hati sebagian warga. Ancaman kekerasan dari penjajah menjadi tekanan besar yang tak semua orang sanggup menanggungnya. Di antara mereka, seorang warga yang pernah menyaksikan kekejaman tentara Inggris akhirnya menyerah pada rasa takut. Dalam bisikan yang penuh ketakutan, ia memutuskan untuk mengkhianati Arya demi keselamatannya sendiri. Dengan hati yang gelisah, ia diam-diam mendatangi markas tentara Inggris dan memberikan informasi tentang lokasi persembunyian Arya dan Sisingaan. Mereka ada di sebuah gubuk di dekat hutan tebu. Katanya, suaranya bergetar, tetapi ketakutannya lebih kuat dari rasa bersalahnya. Tentara Inggris segera bertindak, mengepung lokasi yang telah diberitahukan oleh pengkhianat itu. Arya dan beberapa rekannya, yang sedang merencanakan langkah selanjutnya, dikejutkan oleh suara langkah kaki dan teriakan perintah tentara di luar gubuk. Meski mereka berusaha melarikan diri, jumlah tentara yang terlalu banyak membuat mereka terpojok. Arya, dengan keberanian yang luar biasa, memutuskan untuk menghadapi mereka agar rekannya yang membawa Sisingaan bisa melarikan diri. "Jika kalian ingin Sisingaan, kalian harus menangkapku dulu," katanya dengan lantang. Tentara Inggris segera menangkap Arya dan membawanya ke penjara, di mana ia disiksa untuk mengungkap nama-nama lain yang terlibat dalam gerakan perlawanan. Meski ditahan dalam kondisi yang mengerikan, Arya tetap menolak untuk bicara, menjaga rahasia dan melindungi perjuangan rakyat Subang dengan segala kekuatan yang dimilikinya. Sementara itu, pengkhianat yang telah memberikan informasi hanya bisa menunduk dalam penyesalan saat melihat kehancuran yang ia sebabkan. Setelah penangkapan Arya, Inggris segera menjadikan pemuda itu contoh untuk menakut-nakuti rakyat Subang. Dalam sidang yang berlangsung singkat dan penuh intimidasi, Arya dijatuhi hukuman mati atas tuduhan menghasut pemberontakan. Tentara Inggris ingin menunjukkan kekuasaan mereka melalui eksekusi ini, mengirimkan pesan bahwa siapapun yang berani melawan akan menghadapi hukuman paling berat. Di hari yang ditentukan, Arya dibawa ke sebuah lapangan terbuka di tengah desa, di mana rakyat dipaksa untuk menyaksikan eksekusi sebagai bentuk peringatan. Wajah Arya tetap teguh, tanpa sedikit pun rasa takut. Di depan kerumunan yang dipenuhi rasa takut dan duka, Arya berdiri dengan kepala tegak, membuktikan bahwa meskipun tubuhnya akan dihancurkan, semangatnya tidak akan pernah pudar. Ketika detik-detik terakhirnya mendekat, Arya menggunakan seluruh kekuatan suaranya untuk meneriakkan kata-kata yang akan terus dikenang oleh rakyat Subang. "Rakyat Subang tidak akan pernah tunduk pada penjajah. Sisingaan akan terus hidup di hati kami," teriaknya dengan lantang, suaranya bergema seperti guntur di udara. Kata-katanya membakar semangat yang hampir padam dalam hati rakyat yang menyaksikan. Air mata mengalir di wajah mereka, bukan hanya karena kehilangan seorang pemimpin, tetapi juga karena mereka tahu Arya telah memberikan nyawanya demi perjuangan mereka. Bahkan setelah nyawanya direnggut,
Gaung kata-kata Arya tidak bisa dibungkam oleh Inggris. Rakyat Subang membawa kata-kata itu dalam hati mereka, menjadikannya janji bahwa perjuangan Arya tidak akan sia-sia. Sisingaan, yang kini telah menjadi simbol keberanian mereka, tetap hidup sebagai warisan abadi dari seorang pemuda yang tidak pernah menyerah melawan penindasan. Kematian Arya, meski dimaksudkan oleh penjajah untuk memadamkan semangat perlawanan, justru membawa dampak sebaliknya. Rakyat Subang, yang menyaksikan keberanian Arya hingga akhir hayatnya, merasa terpanggil untuk melanjutkan perjuangannya. Kata-kata terakhir Arya, "Sisingaan akan terus hidup di hati kami," menjadi mantra yang terus menggema di benak rakyat. Di setiap desa, orang-orang mulai membuat replika Sisingaan mereka sendiri. Dengan alat dan bahan seadanya, para pemahat dan pengrajin bekerja keras untuk menciptakan singa-singa yang melambangkan semangat perjuangan. Setiap tandu yang diangkat oleh rakyat membawa pesan keberanian dan persatuan, seolah-olah Arya masih bersama mereka, memimpin perjuangan dari balik simbol tersebut. Sisingaan kini tidak lagi hanya milik satu desa, tetapi menjadi simbol kolektif rakyat Subang. Di setiap arak-arakan, rakyat berjalan dengan penuh kebanggaan, meski tahu bahwa tentara penjajah terus mengawasi dengan curiga. Anak-anak kecil yang duduk di atas tandu Sisingaan mengenakan pakaian tradisional, melambangkan generasi baru yang akan mewarisi semangat perlawanan. Di desa-desa lain, Sisingaan mulai dipentaskan dalam acara-acara penting, seperti perayaan panen atau upacara adat, menjadi pengingat bahwa meskipun penjajah berusaha menindas, semangat rakyat tidak akan pernah padam. Dari satu desa ke desa lainnya, Sisingaan menyatukan rakyat dalam perjuangan tanpa kekerasan, menjadikan setiap arak-arakan sebagai bentuk perlawanan simbolik yang tidak dapat dihancurkan oleh senjata penjajah. Rakyat Subang tahu bahwa melalui simbol ini, mereka tidak hanya melawan, tetapi juga menjaga warisan Arya tetap hidup. Setelah Indonesia meraih kemerdekaan, Sisingaan tidak kehilangan maknanya. Meskipun perlawanan terhadap penjajah telah berakhir, simbol Sisingaan tetap hidup, berubah menjadi bagian dari kebanggaan budaya rakyat Subang. Kini, Sisingaan tidak lagi sekadar lambang perjuangan melawan penindasan, tetapi menjadi perayaan kebebasan yang telah diperjuangkan dengan begitu banyak pengorbanan. Dalam setiap gerakan tandu yang diangkat oleh para pengusung, terdapat makna mendalam tentang persatuan dan keberanian rakyat yang telah berhasil merebut hak mereka untuk merdeka. Anak-anak kecil yang duduk di atas singa, yang dulu melambangkan harapan melawan penjajah, kini menjadi lambang generasi baru yang bebas dari belenggu kolonialisme. Sisingaan terus dipertahankan sebagai seni tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap kali Sisingaan dipentaskan, baik dalam perayaan nasional, upacara adat, atau acara hitanan, rakyat Subang mengingat kembali perjalanan panjang perjuangan leluhur mereka. Iringan musik tradisional, gerakan tandu yang selaras, dan replika singa yang megah bukan hanya hiburan, tetapi juga pengingat bahwa identitas budaya mereka tidak pernah bisa dirampas. Sebagai salah satu warisan budaya, Sisingaan menjadi simbol Subang yang tak tergantikan, mencerminkan semangat rakyat yang tidak pernah padam. Dari desa ke desa, Sisingaan menghubungkan masa lalu dengan masa kini, memastikan bahwa nilai-nilai persatuan, keberanian, dan kebanggaan tetap hidup di hati setiap generasi. Kini, Sisingaan bukan hanya milik Subang, tetapi juga menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang merdeka. Hingga hari ini, Sisingaan tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan budaya rakyat Subang. Pertunjukan Sisingaan dapat dilihat di berbagai acara, mulai dari perayaan adat, hitanan, hingga peringatan kemerdekaan. Dengan iringan musik tradisional yang meriah dan tandu yang diangkat dengan penuh semangat, Sisingaan tidak hanya menghibur, tetapi juga menjadi pengingat akan perjuangan masa lalu. Setiap gerakan tandu yang mengangkat replika singa, setiap anak kecil yang duduk gagah di atasnya, adalah penghormatan kepada keberanian rakyat Subang yang dulu bangkit melawan penjajahan dengan cara yang kreatif dan penuh makna. Pertunjukan ini bukan sekadar seni, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap sejarah, menyampaikan pesan bahwa keberanian dan persatuan mampu melawan kekuatan apapun. Legenda Arya dan kisah perjuangannya bersama Sisingaan terus diceritakan dari generasi ke generasi. Di setiap desa, cerita tentang Arya yang rela mengorbankan dirinya demi mempertahankan semangat rakyat menjadi inspirasi bagi anak-anak dan remaja. Mereka diajarkan bahwa Sisingaan bukan hanya simbol, tetapi juga lambang dari kekuatan jiwa rakyat Subang yang tidak pernah tunduk pada penindasan. Melalui kisah ini, semangat perjuangan tetap hidup, menjadi pengingat bahwa kemerdekaan yang mereka nikmati hari ini adalah hasil dari keberanian dan pengorbanan banyak orang. Dengan mempertahankan tradisi Sisingaan,
Rakyat Subang tidak hanya menjaga warisan budaya mereka, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai keberanian, persatuan, dan kreativitas akan terus menginspirasi generasi yang akan datang. Sisingaan menjadi jembatan antara masa lalu yang heroik dan masa depan yang penuh harapan.